Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,58% ke angka 6.636. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham BBYB yang masih terus melanjutkan kenaikan. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang ternyata dibeli oleh Bapak Loh Keng Hong dan beberapa saham yang memang telah dipunyai Bapak Loh Keng Hong ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Kita akan mulai dengan membaca artikel berita ini dengan judul Bisikan Loh Keng Hong untuk Saham Pegas. Pegas selama tahun 2021 memang laporan keuangannya sangat bagus dan ini mencuri perhatian dari investor kawakan Loh Keng Hong. Jadi sampai September 2021 laba bersihnya meroket 400% lebih. Bisa kita coba baca lebih lanjut. Loh Keng Hong meyakini Pegas memiliki prospek yang bagus. Dan dia menyatakan bahwa mempunyai saham Pegas ini karena perusahaan bagus dan valuasi murah. Jadi saat ini Loh Keng Hong sudah mulai membeli saham Pegas. Tapi di sini tidak dijelaskan ada berapa persen kepemilikan dari saham Pegas ini. Sekarang kita akan coba lihat grafiknya. Untuk Pegas hari ini ditutup naik 0,33% ke harga 1.500. Dan mungkin karena berita ini baru diterbitkan, belum banyak yang tahu berita ini. Sehingga belum ada euforia untuk membeli saham yang dibeli saham Bapak Loh Keng Hong. Tapi jika kita lihat selama 1 bulan terakhir ini Pegas masih sideways dan selalu berada dekat dengan harga 1.500 yang saat ini masih berupa support. Untuk tren jangka menengah, saat ini Pegas memang trennya masih bagus. Bisa kita lihat masih uptrend untuk tren jangka menengah dan masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 saat ini dekat dengan harga 1.400 yang sebelumnya memang merupakan supportnya. Untuk garis EMA 150 saat ini di harga 1.275. Sedangkan untuk garis EMA CD saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini disertai adanya akumulasi. Dan asing juga 3 hari terakhir ini terlihat masih masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan selama 3 minggu terakhir ini jika kita lihat sebenarnya asing masih akumulasi. Jadi walaupun pergerakan yang sideways, asing masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, menurut saya Pegas untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Karena secara tren, walaupun tidak bergerak uptrend saat ini, masih bisa di hold karena garis uptrend untuk jangka menengahnya belum patah. Jadi masih ada potensi untuk naik di atas harga 1.500 kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin membeli saham Pegas, memang masih bisa entry di sekitar harga 1.500 dengan target jangka pendek di sekitar harga 1.550 sampai 1.600 di sekitar harga ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa swing trade karena saat ini masih sideways atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 juga masih oke. Jadi selama garis uptrend belum patah dan masih berada di atas garis EMA 50 masih bisa hold untuk investasi atau trading jangka panjang. Selanjutnya saya akan coba bahas saham-saham Bapak Loh Keng Hong lainnya, yaitu salah satunya PTRO. PTRO hari ini turun 2% lebih ke harga 2.510. Dan penurunan ini membuat PTRO berada tepat di support di EMA 50. Dan dalam 1 bulan terakhir ini, tren PTRO mulai bergerak sideways. Dan terlihat gagal naik melewati resisten di harga 2.800. Dan ini memang kesannya terbentuk double top. Tapi selama dia masih berada di atas harga 2.500, ini masih sideways. Jadi belum terkonfirmasi double top. Tapi apabila dalam 1 minggu ke depan garis EMA 50 terlewati dan bergerak turun, maka ini baru terkonfirmasi double top yang menandakan adanya tanda-tanda reversal trend dari uptrend ke downtrend. Jadi ingat, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, PTRO masih ada potensi untuk rebound dan naik kembali menuju harga 2.800. Jadi apabila berhasil rebound, maka tidak terkonfirmasi double topnya. Sedangkan untuk tren jangka menengah bisa kita lihat sebenarnya trennya masih bagus. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah.
Dan saat ini karena saham-saham batubara juga sudah mulai trennya menurun, PTRO juga teman-teman harus hati-hati. Apabila support di EMA 50 terlewati, berarti trennya akan mulai bergerak turun. Jadi akan mulai jelek kembali. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan 2% ini disertai distribusi. Dan asing juga 4 hari terakhir bisa kita lihat mulai keluar dari saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang mempunyai saham ini di harga atas, pertimbangkan untuk cut loss apabila support di garis EMA 50 terlewati. Karena ada potensi untuk lanjut turun mengetes support di harga 2400 dan 2300. Sedangkan support di EMA 150 saat ini di sekitar harga 2260. Dan untuk teman-teman pingin entry pada saham PTRO, bisa spekulatif apabila PTRO berhasil bertahan di atas harga 2500. Jadi teman-teman bisa tunggu di sekitar harga 2500 sampai 2510. Apabila dia masih bisa bertahan dan terbentuk candle hijau, ada potensi untuk naik menuju target terdekat di harga 2600. Jadi apabila teman-teman lihat berhasil rebound, tapi saat menyentuh harga 2600 ternyata gagal break dan mulai bergerak turun, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena memang secara tren saat ini sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Jadi teman-teman apabila entry harus disiplin. Jadi memang bisa hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Tapi ingat apabila garis EMA 50 terlewati, pertimbangkan untuk take profit atau cut loss. Berikutnya saya akan menganalisa saham GJTL. GJTL hari ini ditutup bertahan di harga 705. Saham GJTL bisa kita lihat secara tren masih bergerak sangat downtrend. Dan grafik ini menurut saya bisa teman-teman jadikan contoh kasus untuk belajar. Bisa kita lihat, selalu saya jelaskan apabila sebuah saham sudah turun di bawah garis EMA 50, kita sudah harus hati-hati. Jadi walaupun bertahan di atas garis EMA 150, secara tren dia sudah mulai melemah. Bisa kita jadiin contoh, bisa kita lihat sebelumnya GJTL bergerak sangat uptrend dan selalu berada di atas garis EMA 50. Dan saya juga selalu jelaskan apabila teman-teman contohnya sudah berhasil membeli di harga bawah pada saat berhasil break dari garis EMA 50, bingung mesti hold sampai kapan, saya sudah jelaskan hold selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50. Bisa kita lihat setiap kali dia menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, naik, berhasil rebound, tetap di hold, tapi pada saat posisi di sini sudah bisa pertimbangkan untuk take profit. Dan profitnya sudah lumayan, contoh kita anggap saja di 850. Dan teman-teman sebelumnya mungkin beli pada saat berhasil break dari garis EMA 50 di daerah sini. Kita anggap saja 500 di posisi sini. Jadi 500 ke 850 sudah profit lumayan besar. Dengan cara hold dan selama tren belum patah, belum take profit. Dan saat garis EMA 50 terlewati bisa kita lihat menyentuh garis EMA 150 memang masih bisa rebound. Tapi garis EMA 50 sudah berubah menjadi resistennya. Dan sempat turun di bawah garis EMA 150, berhasil bertahan di atas harga 750. Bisa kita lihat karena garis EMA 50 dan 150 sudah berubah menjadi resisten, trennya sudah mulai jelek. Apalagi garis EMA 50 bisa kita lihat sudah mulai mengarah ke bawah. Jadi apabila contoh kita lihat berusaha untuk naik, gagal, dipaksa turun lagi, berhasil rebound dari support, berusaha naik di atas garis EMA 50, gagal break lagi, dipaksa turun. Saat ini bisa kita lihat GJTL bertahan di support di harga 700. Setelah menyentuh harga 700 berhasil rebound. Sekarang garis EMA 50 dan 150 masih resisten, berusaha untuk naik masih gagal dan dipaksa turun kembali. Jadi karena memang garis EMA 50 dan 150 terus bergerak turun, setiap kali menyentuh garis ini dipaksa balik lagi, harganya akan terus bergerak turun. Karena itu secara tren mulai bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman tanya boleh entry gak? Semua saham downtrend juga kita bisa entry, tetapi ingat kita harus sangat disiplin. Karena beda dengan saham uptrend, kita entry kemungkinan kita profit akan lebih besar daripada kita beli saham yang sedang downtrend. Karena potensi untuk turun akan lebih besar. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham GJTL memang bisa spekulatif buy atau tunggu di sekitar harga 700 ini. Karena sebelumnya menjual harga 700 masih bisa rebound, tapi ingat untuk target take profit di sekitar harga 750. Karena sebelumnya ini merupakan support, saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan garis EMA 50 juga dekat dengan harga 750.
Dan apabila support di harga 700 ternyata gagal menahan penurunan dari saham ini, saham GJTL juga akan lanjut downtrend. Dan harga 700 yang sebelumnya merupakan support kuat akan berubah menjadi resisten kuatnya. Untuk garis MACD saat ini juga mulai mengarah ke bawah kembali. Dan dari data broker summary bisa kita lihat perdagangan hari ini walaupun tidak naik dan turun masih ada distribusi. Dan asing pun bisa kita lihat masih terus distribusi pada saham GJTL ini. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham ini di harga atas maupun harga 700, hati-hati apabila harga 700 ternyata gagal menahan penurunan dari saham ini. Saham terakhir yang saya analisa adalah saham BMTR. Saham BMTR hari ini ditutup bertahan di atas harga 274. Dan secara tren bisa kita lihat BMTR saat ini masih bergerak sideways. Dengan support di garis EMA 50 dan 150, garis EMA 150 di sekitar harga 272, garis EMA 50 di sekitar harga 274, sedangkan resisten bisa kita lihat di harga 280. Jadi setiap kali menyentuh harga 280, BMTR selalu gagal break. Selalu turun kembali mengetes support di EMA 150 dan masih bisa bertahan. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, pada perdagangan hari ini ada distribusi. Sedangkan asing 1 minggu terakhir terlihat masuk kembali membeli saham BMTR ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BMTR masih akan bergerak sideways minggu depan. Dengan range harga di 270 sampai 280. Karena memang walaupun ada akumulasi asing, akumulasinya masih kecil. Sedangkan dari data broker summary ini masih distribusi. Jadi untuk teman-teman ingin membeli saham BMTR, sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 150 sampai harga 270. Apabila BMTR menyentuh harga 270 masih bisa bertahan dan rebound, teman-teman bisa entry dan hold selama masih bertahan di atas harga 270. Tapi ingat apabila harga 270 terlewati, BMTR berpotensi untuk lanjut turun kembali menuju support kuatnya di harga 260. Yang selama beberapa bulan bisa kita lihat masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.